Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kali ini kita esok akan hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Nah, biasanya nih kalau hari raya identiknya dengan ketupat. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu cara bikin ketupat ya. Ini pakai janur namanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Janur juga kali ya. Ketupat ini ada dua teman-teman. Kalau di sini biasanya di 15 hari setelah puasa itu ada namanya kunutan. Nah, kunutan itu biasanya juga bikin ketupat, namanya ketupat kunut. Jadi nanti kita ada dua, ketupat kunut dan ketupat lebaran. Nanti kita lihat bedanya gimana. Nah, sekarang yang perlu kita siapkan adalah pisau. Ini pisau dapur, masih punya mama. Kemudian janur. Janur itu adalah daun kelapa muda yang masih hijau. Itu buat bikin ketupat. Nah, kita mulai saja ya teman-teman. Nanti kita bikin ketupatnya itu ketupat lebaran dulu. Sebenarnya secara prinsip sama prinsip dasarnya, tetapi nanti dalam finishingnya ada yang berbeda. Kalau ketupat lebaran lebih berbentuk kotak, ketupat kunut agak persegi lah. Nah, kita bikin ya. Nah, pertama kita sobek janurnya. Ini sebenarnya permainan saya ketika anak-anak nih. Kalau di kampung waktu zaman sekolah madrasah, biasanya kita anak-anak setiap kali istirahat, jam istirahat menjelang puasa itu pasti selalu bikin ketupat. Jadi ini anak-anak kecil tuh mainnya bikin ketupat. Nah, pertama janur ini kita bagi menjadi dua bagian. Ini ada dasarnya. Sebenarnya ini tutorialnya agak sulit teman-teman, tetapi bagi yang biasa menganyam itu biasanya lebih mudah. Nah, ini posisinya kita tekuk jadi 3, 1, 2, 3. Nah, ini posisinya ke bawah, ujung satunya di atas. Yang satu dibalik, tapi harus perhatikan ya, mana depan dan mana belakang. Yang depan janur ini biasanya lebih mulus, kalau yang belakang ada noda-noda bercak. Jadi secara prinsip sebenarnya proses ini menurut saya ini adalah seni menganyam. Menganyam itu secara prinsip satu di atas, satu di bawah, selalu begitu. Nah, kalau sudah ini, nanti ini satu atas, satu bawah, satu atas. Sip. Ini yang kedua, tadi kan atas, sekarang bawah, atas, bawah. Lalu ini atas, bawah, atas. Sip. Ini adalah dasar dalam bikin ketupat. Dari anyaman dasar inilah mau bikin ketupat apa kita bisa bentuk. Ini dasarnya teman-teman, ini sudah terlihat seperti berbentuk ketupat dan terlihat rapih anyamannya. Jadi ini juga dalam pemilihan janur ini harus teliti, karena kalau tidak teliti biasanya ada janur yang begini. Ini sebenarnya agak rusak, jadi melipat. Ini juga mempersulit proses pembuatan. Kemudian janur juga tidak terlalu besar begini dengan panjang yang pendek, itu biasanya juga akan sulit karena bentuk ketupatnya nanti tidak proporsional. Jadi saya ingatkan kembali, nanti kalau untuk bagi pemula, janurnya itu harus yang bagus, yang proporsional, tidak semacam ini besarnya tidak proporsional. Tapi ini sudah terlihat, jadi tinggal ditarik-tarik begini, nanti kita bentuk sesuai ukuran. Ini sudah berbentuk, tetapi yang memang tidak proporsional jadinya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita benerin agar kenceng, agar bisa dimasukin beras. Nah, ini udah agak kelihatan teman-teman. Ini ketupat lebaran, tinggal kita rapihin. Biasanya anak-anak
kecil, kalau saya zaman dulu untuk pertama kali agar belajar bikin ketupat, setelah begini dikasih istilahnya apa ya, belajar ngenek lah, kalau nyetir mobil itu ngenek bikin ketupat. Jadi ini tugasnya setelah begini saya kasih ke anak-anak kecil itu untuk dikencengin. Nah, dari situlah biasanya proses pembelajaran bikin ketupat. Nah, sekarang memang agak bergeser, orang sudah mulai tidak banyak yang tidak bisa, ibu-ibu bahkan banyak yang tidak bisa bikin ketupat karena ketupat banyak dijual di pasaran. Urung begini biasanya banyak di pasaran. Ini jadi ketupat lebaran sama seperti yang di di foto-foto biasanya ketupat lebaran begini, tapi ini memang agak tidak proporsional. Nanti kita cari janurnya yang bagus. Nah, kita mulainya sama. Ini tangan kiri kita jadi 3 begini. Ingat ya, ini udah gini ya. Ini atas, bawah, atas. Oke. Ini bawah, atas, bawah. Nah, kalau tadi ketupat lebaran itu kan kotak semacam ini. Ini dasarnya sudah jadi. Sekarang kita bikin ketupat kunut itu ada di sini. Kalau tadi kita tekuk sini ya, ini langsung kalau ketupat kunut. Jadi tradisi lebaran pakai janur ini mungkin mengadopsi dari ajaran-ajaran lokal teman-teman, karena tradisi lebaran-lebaran di luar atau di negara-negara Islam gitu tidak dikenal tradisi membuat ketupat, tetapi di Indonesia begitu masif. Ini kalau sudah di sini tinggal ditarik, dikencengin, sudah berbentuk, sudah tidak bisa lepas. Ini teman-teman jadinya beda kan? Ini ketupat kunut namanya. Apa bedanya? Kita lihat. Ini persegi 4 lah. Kalau ini semacam limas ya. Jadi jadinya berbeda. Baik, itu teman-teman tutorial saya sore hari ini bikin ketupat untuk besok lebaran. Nanti selanjutnya kalau memang mau bikin ketupat, serius bikin ketupat, nanti saya ajarin lebih lanjut. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show